Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa nih Dinda kemari? Maaf Bu, bolehkah saya meminta waktunya sebentar Ya silakan. untuk mewawancarai Ibu mengenai akhlak tasawuf. Menurut Ibu bagaimana akhlak tasawuf di zaman dahulu dan dengan yang sekarang saat ini? Akhlak tasawuf pada zaman dulu pada abad 13 sampai 15 Masehi, komunitas-komunitas Islam yang di awal telah mengenal tasawuf sebagai bangunan spiritualitas yang kaya mana kearifan dan amalan-amalan yang penuntut ilmu suluk untuk mengenal lagi tentang tauhid. Di zaman dulu tasawuf itu dilakukan dengan bersuluk, yaitu melakukan zikir, pengajian dan sholat berkelompok dalam suatu masjid. Sedangkan yang ahli tasawuf disebut sofi, artinya suci, yang disebut dengan wali, ruhanian, pendakwah, atau fakir yang mengembara sambil berniaga menyebarkan agama-agama Islam ke seluruh pelosok negeri, baik yang di perkotaan atau di pedesaan. Mereka menyuruhkan ajaran-ajaran Islam yang benar. Pada tahun 1980, mahasiswa-mahasiswa kelompok Uzlah juga berperan penting dalam mengenal tasawuf. Mereka merelevansi tasawuf ke masjid-masjid dan ke kampus-kampus ITB, IPB, UGM untuk melakukan pengajian-pengajian secara tersembunyi, tidak terbuka. Ahli-ahli sejarah pada zaman dulu dengan sekarang telah menemukan bukti bahwa tidak sedikit organisasi perdagangan Islam itu telah menemukan afiliasi tarekat-tarekat sofi tertentu seperti tarekat seperti Naksabandiyah, Qadiriyah dan lain-lain. Tuh, mereka memanfaatkan jaringan-jaringan pendidikan dan intelektual dan keagamaan ke seluruh dunia seperti di Mekah, di Gujarat, Samudra Pasai, dan lain-lain. Jadi bedanya tasawuf dulu dengan sekarang, kalau dulu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, tapi sekarang sudah dilakukan dengan secara terbuka oleh pendakwa atau sofi yang disebut dengan membersihkan diri dengan menyaring kotoran dalam diri. Itulah pendapat Ibu. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya, mengapa akhlak tasawuf itu sangat penting di zaman modern sekarang ini? Karena tasawuf itu berperan penting dalam kehidupan manusia untuk membimbing manusia itu ke dalam ajaran Islam untuk mengenal Tuhannya. Juga tasawuf itu dapat menghilangkan perasaan hampa pada diri manusia. Pada manusia modern ini dengan hilangnya rasa spiritualitas, nilai-nilai dari dirinya akibat dari berkembang pesatnya teknologi. Jadi tasawuf itu di zaman modern ini sangat bagus dilaksanakan, karena tasawuf itu untuk membersihkan diri dari hal-hal yang kotor yang dilakukan manusia selama hidup di dunia ini, seperti dengan berzikir, mengaji, dan sholawat. Juga dengan melakukan mujahadah, yaitu meningkatkan rasa egois, melawan hawa nafsu.
Dan saya juga di sini berharap kita semua, baik yang dewasa maupun remaja, bisa bagus melaksanakan tasawuf walaupun di zaman modern, karena sudah tasawuf itu tidak lagi dilakukan secara sembunyi, tapi sudah terbuka, mungkin di masjid atau di kampus-kampus, baik pendakwah, wali, guru, kerohanian, ustadz, dan lain-lain. Menurut Ibu, bagaimana perkembangan zaman saat ini dengan adanya akhlak tasawuf? Pada zaman modern ini, teknologi dan globalisasi sudah berkembang pesat. Teknologi dan globalisasi adalah produk dari orang barat. Teknologi dan globalisasi di dalamnya terselubung suatu konsep pemisahan diri dengan moral. Konsep mereka berangkat dengan ketidakpercayaan kepada Tuhan dan alam gaib, sehingga kesuksesan dan keberhasilan itu mereka ukur dengan nilai-nilai materi. Dan mereka sebagai manusia tidak mempercayai hal-hal yang dianggap tidak rasional. Jadi keadilan tasawuf di era modern ini diyakinin mampu mengatasi krisis spiritual manusia. Tasawuf dapat mempertahankan keseimbangan kebudayaan dan dengan agama. Tasawuf juga menguasai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, industrialisasi, serta meningkatkan iman dan takwa manusia, mengisi kegersangan rohani dan memberi makna spiritual bagi keberhasilan dunia. Baik Bu, terima kasih atas pendapat yang Ibu berikan. Kami dari Universitas Negeri Sumatera Utara mohon pamit undur diri. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Garibal Triuda dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saya mohon izin untuk sedikit bertanya-tanya tentang akhlak tasawuf kepada Anda. Sebelumnya, bolehkah Anda memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baiklah, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sebagai narasumber bernama Miftah Uljana dengan umur 15 tahun yang beralamatkan di Jalan Perhubungan Desa Sidoarjo, Kecamatan Batangkuris. Baiklah, langsung saja saya akan bertanya ke pertanyaan pertama. Bagaimana akhlak tasawuf di masa dahulu dan di masa yang sekarang? Setelah saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu sebagaimana kebangkitannya pada masa awal bangkitnya kembali gairah terhadap tasawuf di Indonesia, bermula di kota besar seperti Jakarta dan Bandung pada tahun 1970-an dan terutama dalam dekade 1980-an. Dan pada masa sekarang di manusia modern tidak perlu memakai konsep uzlah seperti yang dilakukan para usuluk terdahulu. Justru melihat kondisi saat sekarang, manusialah yang harus sanggup menguzlahkan dirinya di setiap segala kondisi modernitas yang melekat pada dalam hidupnya. Baiklah, terima kasih telah menjawab pertanyaan yang pertama. Saya akan melanjutkan ke pertanyaan kedua, yaitu kenapa hal tasawuf penting di zaman modern sekarang ini? Saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu tasawuf memiliki relevansi dan signifikasi dengan problema manusia modern karena secara seimbang memberikan kesejukan batin dan disiplin syariah sekaligus di dalam Islam. Mengisi hidup dan kehidupan dengan visi dan artikulasi sufisik akan menjadi penawar kritis spirituasi dewasa ini. Baik, saya lanjut. Pertanyaan ketiga, bagaimana perkembangan zaman ini dengan adanya akhlak tasawuf?
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu kehidupan masyarakat saat ini nampak tumbuh dan berkembang sifat-sifat materialistik dan hedonismenya. Gejala ini ditandai dengan menjadikan materi sebagai tolak ukur untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan. Masyarakat sekarang berlomba-lomba mencari dan mendapatkan dorongan seperti ini berdampak kecenderungan masyarakat bertindak tanpa kontrol demi mendapatkan apa yang diinginkan dengan menghalalkan segala cara tanpa memperdulikan sesama. Hilangnya kepedulian sosial, kecenderungan individualistis, materialistis, tasawuf dalam kehidupan sosial mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menuntaskan permasalahan dan penyakit sosial yang ada. Amalan yang terdapat dalam ajaran tasawuf akan membimbing kehidupan seseorang dalam mengarungi kehidupan dengan cara yang bijaksana dan profesional dalam kehidupan bermasyarakat dan memberikan nilai-nilai spiritual sosial yang jelas. Bentuk ajaran yang ditawarkan untuk membersihkan jiwa dan penyakit sosial tersebut dalam ajaran tasawuf dapat dilakukan dengan melalui 3 tahapan, yaitu tahlil, membersihkan diri dari sifat-sifat tercela, dari maksiat lahir dan maksiat batin yang mengotori hati manusia seperti iri dan dengki, berburuk sangka, sombong, membanggakan diri, pamer, pemarah, dan sifat-sifat tercela yang lain. Baik, terima kasih kepada Saudari Miftahul Jannah karena telah menjawab pertanyaan dari saya. Dan terima kasih telah mengizinkan saya untuk bertanya tentang akhlak tasawuf. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kakak dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara ingin mewawancari adik mengenai akhlak tasawuf. Nah, pertanyaannya itu, bagaimana akhlak tasawuf di masa dahulu dan masa sekarang yang saat ini? Pada masa dahulu di zaman Rasulullah, sebelum beliau diangkat menjadi seorang rasul, beliau sudah menerapkan akhlak tasawuf dengan bertahan di Gua Hira. Beliau menyendiri dari kehidupan duniawi yang berlebihan, seperti menyendiri. Nah, setelah diangkat menjadi seorang rasul, beliau mengajak manusia untuk membersihkan rohaninya dengan cara metode berdakwah, mengajak manusia untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kemudian pada masa sekarang, ilmu akhlak tasawuf juga berkembang, seperti halnya manusia zaman sekarang. Mereka bekerja dan otomatis mereka butuh istirahat, kan, Kak? Nah, itu merupakan salah satu contoh akhlak tasawuf di masa sekarang, yang mana mereka berhenti sejenak untuk beristirahat dari kehidupan duniawi yang hingar-bingar dan melelahkan, dengan cara refreshing dan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Kenapa akhlak tasawuf penting di zaman modern sekarang ini? Karena ilmu tasawuf dapat menenangkan hati dan jiwa orang-orang sekarang, karena bisa lebih dekat kepada Tuhannya. Ilmu tasawuf ini bukan semata-mata hanya sebagai untuk mencari jalan bukan Tuhannya, tapi mereka lebih seperti mencari sifat hal spiritualnya yang telah lama hilang dalam dirinya. Dari akhir, bagaimana perkembangan zaman saat ini dengan adanya akhlak tasawuf? Zaman sekarang sudah banyak generasi-generasi muda yang sudah sadar akan pentingnya akhlak tasawuf. Mereka sudah berani berhijrah untuk menjadi lebih baik lagi, mendekatkan diri kepada Tuhannya. Karena mereka sadar kehidupan duniawi ini hanya sementara dan kehidupan akhirat itu adalah kekal.